Bayangkan ini. 30 tahun kamu habiskan untuk bekerja. Bangun pagi, pulang malam. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan momen bersama keluarga. Semua demi satu tujuan. Agar suatu hari nanti, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Dan hari itu pun tiba. Kamu resmi memasuki masa pensiun. Pada awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Tidak ada lagi alarm pagi. Tidak ada lagi tekanan pekerjaan. Waktumu kini sepenuhnya milikmu sendiri. Tapi kemudian, tanpa kamu sadari, sesuatu mulai terjadi. Waktu terus berjalan. Dan perlahan uang yang kamu kumpulkan selama puluhan tahun itu mulai menipis. Bukan karena kamu boros. Bukan karena ada musibah besar. Tapi karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang terus terjadi, hari demi hari, tanpa kamu sadari. Sampai suatu hari kamu membuka buku tabungan, dan kamu terdiam melihat saldonya. Ini bukan cerita yang saya karang. Ini adalah kenyataan yang dialami lebih dari separuh pensiunan di Indonesia. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, ini sedang terjadi padamu juga. Tapi tenang. Karena di video ini, kita akan membahas 5 kesalahan yang paling sering menguras dana pensiun. Dan yang jauh lebih penting, cara menghindarinya sebelum semuanya terlambat. Kesalahan pertama, dan ini yang paling umum terjadi, menjalani masa pensiun tanpa anggaran yang jelas. Coba pikirkan sejenak. Selama masih bekerja, pengeluaran kamu secara tidak langsung sudah terbatasi oleh besarnya gaji. Ada uang masuk setiap bulan, dan kamu tahu batasnya. Tapi begitu memasuki masa pensiun, batasan itu hilang. Yang tersisa hanyalah tabungan yang terlihat besar, dan waktu luang yang terasa tak terbatas. Kombinasi inilah yang berbahaya. Karena tanpa disadari, pengeluaran mulai merayap naik. Sedikit demi sedikit. Bulan demi bulan. Dan ketika kamu sadar, sudah terlambat. Mari kita hitung bersama. Misalnya kamu memiliki dana pensiun sebesar 600 juta rupiah. Agar uang itu bisa bertahan selama 20 tahun. Kamu hanya boleh membelanjakan sekitar 2.500.000 rupiah per bulan. Di luar kebutuhan pokok seperti makan, listrik, dan biaya kesehatan. Angka itu mungkin terdengar cukup. Tapi banyak pensiunan yang tanpa sadar menghabiskan 2 hingga 3 kali lipat dari angka tersebut setiap bulannya. Solusinya sebenarnya tidak sulit. Luangkan waktu sebentar untuk membuat anggaran bulanan yang sederhana. Tuliskan semua pengeluaran wajib, sisihkan 10% untuk dana darurat, dan baru sisanya untuk kebutuhan lainnya. Langkah kecil ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar dalam jangka panjang. Kesalahan kedua yang sering diabaikan adalah tidak memiliki dana darurat. Banyak pensiunan yang berpikir, saya sudah punya tabungan yang cukup, untuk apa dana darurat lagi? Tapi justru disinilah letak kekeliruan yang sangat umum terjadi. Tabungan pensiun dan dana darurat adalah 2 hal yang berbeda dan tidak boleh dicampur. Di masa pensiun, kejadian tak terduga bisa datang kapan saja. Atap rumah yang tiba-tiba bocor di musim hujan. Kendaraan yang rusak di waktu yang tidak pernah kamu duga. Atau yang paling sering terjadi, biaya pengobatan yang ternyata tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Ketika kejadian-kejadian itu datang dan kamu tidak punya dana darurat, mau tidak mau kamu harus mengambilnya dari dana pensiun utama. Dan setiap kali kamu mengambil dari sana untuk keperluan darurat, rencana keuanganmu untuk 20 tahun ke depan ikut terganggu. Lalu berapa idealnya dana darurat untuk masa pensiun? Berbeda dari aturan umum yang menyarankan 6 bulan pengeluaran, pensiunan sebaiknya menyiapkan dana darurat senilai 12 bulan pengeluaran. Alasannya sederhana. Ketika masih bekerja, kalau ada kebutuhan mendesak kamu masih bisa mencari penghasilan tambahan. Tapi di masa pensiun, pilihan itu tidak lagi tersedia. Jadi siapkan dana darurat yang lebih besar, simpan di rekening terpisah, dan jangan sentuh kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Sekarang kita sampai pada kesalahan ketiga. Dan saya tahu, ini adalah yang paling berat untuk didengar. Memberikan terlalu banyak bantuan keuangan kepada anak dan cucu. Sebelum kamu salah paham, izinkan saya menjelaskan. Tidak ada yang salah dengan membantu keluarga. Itu adalah bentuk kasih sayang yang sangat mulia. Yang menjadi masalah adalah ketika bantuan itu diberikan tanpa batas yang jelas, sampai mengancam keamanan keuanganmu sendiri. Polanya hampir selalu sama.
Seorang pensiunan baru saja menerima dana pensiun dalam jumlah yang terasa besar. Lalu datanglah berbagai permintaan dari orang-orang yang dicintainya. Anak pertama butuh bantuan cicilan rumah. Anak kedua minta dimodali untuk membuka usaha. Cucu-cucu membutuhkan biaya sekolah. Dan karena rasa cinta yang begitu besar, semua permintaan itu dipenuhi. Tanpa pernah ada yang bilang, "Maaf, saya tidak bisa." 5 tahun kemudian, dana yang seharusnya cukup untuk 20 tahun sudah hampir habis. Bukan karena digunakan untuk diri sendiri, tapi karena tidak ada yang pernah menetapkan batasnya. Jadi mulai sekarang, tetapkan batas bantuan yang jelas. Misalnya, setiap bulan saya bisa menyisihkan sekian untuk membantu anak-anak. Lebih dari itu, saya tidak bisa. Sampaikan ini kepada keluarga dengan penuh kasih sayang. Karena percayalah, jauh lebih menyakitkan melihat orang tua kehabisan uang di usia 80 tahun, daripada mendengar kata tidak dari mereka hari ini. Kesalahan keempat ini mungkin terdengar seperti hal yang tidak akan pernah kamu lakukan. Tapi kenyataannya, ini lebih sering terjadi dari yang kamu bayangkan. Menempatkan dana pensiun pada investasi yang berisiko terlalu tinggi. Saya mengerti godaannya. Kamu melihat uang pensiun yang terkumpul, dan kamu ingin uang itu terus berkembang. Lalu datanglah seseorang, entah teman lama, saudara jauh, atau orang asing di WhatsApp, menawarkan investasi dengan imbal hasil yang terdengar sangat menggiurkan. 30% dalam 3 bulan. 2 kali lipat dalam setengah tahun. Dan karena kamu ingin masa pensiunmu semakin terjamin, kamu pun mempertimbangkannya. Disinilah kesalahan terbesarnya. Ketika masih muda dan masih bekerja, mengambil risiko dalam investasi masih masuk akal. Karena kalaupun nilainya turun, kamu masih punya waktu dan penghasilan untuk memulihkannya. Tapi di masa pensiun, tidak ada lagi penghasilan baru yang datang setiap bulan. Kalau investasi itu gagal, kamu tidak punya cara untuk mengganti uang yang hilang. Prinsip yang tepat untuk masa pensiun adalah prioritaskan keamanan di atas keuntungan. Simpan sebagian besar danamu di instrumen yang aman dan sudah terbukti, seperti deposito, ori, atau reksadana pasar uang. Dan satu hal yang perlu selalu kamu ingat, tidak ada investasi legal yang bisa menjanjikan keuntungan 30% per bulan secara konsisten. Jika ada yang menawarkan itu kepadamu, tinggalkan tanpa perlu berpikir 2 kali. Dan kita sampai pada kesalahan terakhir, yang menurut saya adalah yang paling berbahaya, justru karena dampaknya tidak langsung terasa. Mari saya tunjukkan betapa nyatanya ancaman ini. 20 tahun yang lalu, dengan uang Rp20.000 kamu bisa makan siang dengan kenyang, dan masih ada kembaliannya. Hari ini, uang Rp20.000 mungkin hanya cukup untuk semangkuk bakso. Ancaman itu bernama inflasi. Nilainya terlihat kecil setiap tahunnya. Hanya 4 atau 5%. Tapi terus menumpuk tahun demi tahun, tanpa pernah berhenti. Sekarang bayangkan ini. Kamu menyimpan dana pensiun sebesar Rp500 juta di rekening tabungan biasa yang hampir tidak menghasilkan bunga. 14 tahun kemudian, angkanya memang masih 500 juta. Tapi daya beli uang itu sudah turun hampir separuhnya. Artinya, apa yang hari ini bisa kamu beli seharga 500 juta, 14 tahun lagi membutuhkan hampir 1 miliar rupiah. Itulah mengapa menyimpan semua uang pensiun di rekening biasa bukanlah pilihan yang aman. Yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan setidaknya sebagian danamu di instrumen yang imbal hasilnya mampu mengalahkan inflasi. Jenis investasi seperti ori, sukuk retail, atau reksadana campuran konservatif adalah beberapa pilihan yang layak untuk dipertimbangkan. Tujuannya bukan untuk menjadi kaya. Tujuannya adalah memastikan uangmu masih memiliki nilai yang sama. 10 atau 20 tahun dari sekarang. Kita sudah membahas 5 kesalahan yang paling sering menguras dana pensiun tanpa disadari. Dan saya harap, setelah menonton video ini, kamu melihat situasimu dengan lebih jelas. Bukan untuk membuat kamu khawatir, tapi justru sebaliknya. Karena kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari, asalkan kamu tahu caranya dan mulai bertindak sejak sekarang. Langkah pertama yang bisa kamu mulai hari ini. Buatlah anggaran bulanan yang sederhana untuk masa pensiunmu. Tidak perlu rumit, cukup tulis pemasukan, pengeluaran wajib, dan berapa yang boleh digunakan secara bebas. Langkah kedua, pisahkan dana daruratmu dari dana pensiun utama.
Targetkan 12 bulan pengeluaran, dan simpan di tempat yang mudah diakses tapi tidak mudah tergoda untuk digunakan. Langkah ketiga, bicarakan dengan jujur kepada keluargamu tentang batasan bantuan yang bisa kamu berikan. Ini bukan soal tidak sayang. Ini justru bentuk kasih sayang yang paling bertanggung jawab. Langkah keempat, periksa kembali semua instrumen investasimu. Pastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan risiko di masa pensiun. Dan langkah kelima, pastikan uangmu bekerja cukup keras untuk mengalahkan inflasi setiap tahunnya. Masa pensiun adalah babak baru dalam hidupmu. Bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang selama ini kamu impikan. Kamu sudah bekerja keras cukup lama untuk mendapatkan ini. Jangan biarkan hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah merusaknya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin, ada seseorang di sekitarmu yang sangat membutuhkan informasi ini hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati masa pensiun yang benar-benar bahagia.